Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-151. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, maksudnya rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kamu sendiri, yang membacakan ayat-ayat kami serta mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab Al-Quran serta hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku, niscaya atau janganlah kalian ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 151 ini adalah bentuk pengabulan yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga putranya Ismail. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika melihat Hajar dan juga Ismail yang diletakkan di sebuah lembah yang kering kelontang, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Lah dari kejauhan Ibrahim alaihi salam kemudian mendoakan mereka berdua. Salah satu doanya adalah Rabbana ib'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, bangkitkan kelak dari keturunan mereka seorang rasul. Lah doa Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah kabulkan setelah lama kemudian turun temurun dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Akhirnya sampailah masanya diutus seorang nabi dari keturunan Ismail. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah ayat pengabulan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika minta agar di negeri Arab diutus seorang rasul, maka Allah kabulkan doanya. Dan ayat ini juga menunjukkan nikmat yang sangat besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan keduanya berbahagialah kalian
dan itu lebih baik daripada harta yang kalian kumpulkan. Artinya tidak ada nikmat yang jauh lebih besar melebihi diutusnya seorang nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan kama arsalna fiikum, sebagaimana kami telah mengutus engkau. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasulan, seorang rasul. Maksudnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus fikum, di antara kalian seorang rasul. Artinya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala diutusnya rasul itu dari bangsa manusia, dari kalangan kita sendiri. Kita punya nabi itu bukan malaikat yang susah ditiru. Macam mana kalau seandainya nabi dan rasul yang diutus Allah kepada kita itu bentuknya malaikat? Tidak ada yang bisa meniru malaikat. Malaikat tidak makan, kita pula makan banyak. Malaikat tak minum, kita pula semua minuman suka. Malaikat tak tidur, kita tidur terus. Malaikat ibadah terus, kita malas ibadah. Jadi kalau Nabi SAW atau Nabi dan Rasul itu dari kalangan malaikat, susah kita tiru. Apalagi malaikat sendiri tidak bisa dilihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala utus Rasul itu fikum, dari kalian, dari kita, dari jenis manusia. Dia bukan jenis iblis, dia bukan jenis jin, tapi dia jenis manusia. Dan ini nikmat, sehingga dengan diutusnya Nabi dan Rasul dari kalangan kita sendiri, sehingga kita bisa menirunya. Kita bisa melihat jalannya seperti apa, rumah tangganya seperti apa, muamalahnya seperti apa, sikapnya seperti apa, akhlaknya seperti apa, kan dapat dilihat. Dan ini nikmat yang sangat besar. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, di mana tugas Rasul yang diutus itu adalah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, baik ayat-ayat syar'i maksudnya Al-Quran, ataupun ayat-ayat kauni maksudnya diingatkan dengan alam semesta. Jadi nikmat yang kedua setelah nikmat yang pertama, Nabi SAW diutus kepada kita dari kalangan kita manusia, maka nikmat yang kedua, dan ini juga tak kalah besarnya, Nabi yang diutus itu membawa wahyu Allah, membawa Al-Quran yang merupakan mukjizat yang sangat besar, bahkan satu-satunya mukjizat yang ada sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian nikmat yang ketiga, wa yuzakkikum, dan juga Nabi dan Rasul tersebut, maksudnya Rasul kita Muhammad SAW datang itu wa yuzakkikum, dalam rangka membersihkan kalian, mensucikan kalian. Tazkiyah itu maknanya adalah at-takhliyatu wa tahliyah. Artinya kalau disebut tazkiyah berarti memiliki dua makna. Pertama, membersihkan, dan yang kedua menumbuhkan. Itu secara bahasa, membersihkan dan menumbuhkan. Atau dengan kata lain, berusaha untuk menghilangkan kemudian memasukkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuzakkikum, maksudnya membersihkan, mentazkiyah kalian itu, kedatangan Nabi SAW di tengah-tengah manusia, wabil khusus Arab jahiliyah di zaman itu, adalah membersihkan seluruh tradisi-tradisi yang buruk, seperti minum khamr, berzina, berjudi, perang, saling bunuh, membunuh bayi, dikubur hidup-hidup, dan begitu seterusnya. Betul-betul disucikan dari perbuatan-perbuatan kotor itu. Baru setelah itu ditarbiyah. Ini yang benar, itu yang salah, ini yang baik, itu yang tak bagus, dan begitu seterusnya. Itu makna tazkiyah wa yuzakkikum itu.
Jadi saya ulangi, mana wa yuzakkikum itu artinya membuang akhlak-akhlak yang tidak baik, setelah itu mentarbiah kepada yang lebih baik. Dan itu tugas Nabi SAW. Wa yuzakkikum, membersihkan, mensucikan hati-hati kalian dari hasad, dari dengki, dari macam-macam, kemudian memasukkan akhlak-akhlak yang terpuji. Ini nikmat yang ketiga. Nikmat yang keempat, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Bahkan Nabi SAW di antara tugasnya adalah mengajarkan, memberikan pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Hikmah di sini artinya Sunnah, dan Alkitab di sini Al-Quran, maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan hanya diutus dari kalangan manusia, bukan hanya dibekali dengan wahyu ilahi Al-Quran, kemudian juga berusaha untuk menghilangkan tradisi-tradisi buruk kemudian mengganti dengan tradisi baik, tapi juga memberikan pemahaman wahyu. Bahkan yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia datang dalam rangka mengajarkan sesuatu yang dulunya kalian tidak tahu cara menyembah Allah, jadi tahu. Karena dasar manusia itu kan jahil. Dasar manusia, saya, ibu dan siapapun itu awalnya kan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ketika mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian itu tidak tahu apapun. Baru Allah berikan pikiran, baru Allah berikan pendengaran, baru Allah berikan penglihatan, kemudian membesarlah kita, dari situlah kemudian Allah berikan pengetahuan. Jadi tugas Nabi SAW, wa yu'allimukum, juga mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, dari apa-apa yang sebelumnya kalian tidak tahu. Berarti sudah banyak nikmat yang Allah anugerahkan dengan diutusnya kepada kita seorang Rasul. Lah karena nikmat-nikmat ini luar biasa, makanya Allah mengatakan fadkuruni azkurkum, maka ingat aku, ingat nikmatku ini yang banyak nih. Azkurkum, nanti aku ingat kalian. Washkuruli, dan juga bersyukurlah akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wala takfur, dan jangan kalian kufur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadkuruni, ingatlah aku. Ingatlah aku maksudnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan. Karena asal zikir itu adalah bil qalbi, dengan hati, kemudian bil lisani, terucap dengan lisan. Jadi asal zikir itu hati. Bagaimana cara hati berzikir? Ia menanamkan sifat cinta kepada Allah, menanamkan sifat takut kepada Allah, menanamkan sifat harap kepada Allah, menanamkan sifat tawakal kepada Allah, menanamkan sikap ikhlas kepada Allah, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita menanamkan dalam hati kita keikhlasan, kesabaran, mengharap, takut, tawakal, dan yang semacamnya, berarti hati kita ini sedang berzikir. Adapun zikir lisan yang ma'ruf, yang ibu sering baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau ibu membaca Al-Quran, itu namanya zikir lisan. Tetapi sebesar-besar zikir itu adalah zikir hati. Karena apabila hati yang berzikir, maka tenanglah hati itu. Dengan cara apa? Ya tadi, menanamkan keikhlasan. Ibu kalau ikhlas, hidup akan tenang kan? Yang tidak tenang itu kan yang tidak ikhlas menghadapi hidup itu. Ibu kalau tawakal, pasti tenang hatinya. Yang tidak tenang itu yang tidak tawakal dia. Ibu kalau menanamkan perasaan tidak takut kecuali kepada Allah, tidak mengharap kecuali kepada Allah, tidak cinta kecuali kepada Allah, pasti tenang. Yang tidak tenang itu ketika menambatkan rasa takut, cinta, dan harap kepada selain Allah. Dari sini Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, tenanglah hati kalian.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Bishr radhiyallahu anhu menceritakan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi." Rasul, syariat-syariat Islam itu sudah banyak membebankan kepadaku. Aku sudah banyak mengamalkannya. Semua sudah aku amalkan. Maka ceritakan kepadaku supaya aku bisa istiqomah dan terus menjalankan syariat Allah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Kalau begitu, jangan sampai lisanmu kering dari zikir kepada Allah. Basahkan terus dengan zikir kepada Allah. Karena Nabi SAW mengatakan permisalan orang yang lisannya berzikir dan juga orang-orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan hidup, kata Rasul. Lihat orang mati, apa yang bisa dipakai, yang digunakan, yang dilakukan orang mati? Ya tidak bisa lah, dia nggak ada ruhnya. Tetapi lihat orang hidup, dia bisa bergerak kan? Lah zikir itu ibarat orang mati dan hidup. Jadi kalau kita ini berzikir, berarti masih ada ruh di dalam hati kita, masih hiduplah ibu itu. Tetapi kalau ibu sudah tidak berzikir, walaupun ibu masih hidup, itu bangkai berjalan saja. Sampai Nabi SAW mengatakan istilah seperti itu. Lah kalimat di sini Allah mengatakan, fadkuruni adkurkum, ingatlah aku, pasti aku akan ingat kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya fadkuruni, ingatlah kepadaku, maksudnya ingatlah kepadaku dengan melakukan segala bentuk ketaatan. Ya mungkin salat, puasa, zakat, atau apalah dalam bentuk-bentuk ketaatan. Jadi mengingat Allah itu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan sebagai balasannya adzkurkum, aku ingat kalian, maknanya aku akan hapuskan dosa-dosa kalian. Ini satu penafsiran, ya. Jadi maksudnya fadkuruni, ingatlah kepadaku, maksudnya dengan ketaatan. Sebagai balasannya adzkurkum, aku ingat kalian, akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Itu namanya al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Tapi ada juga yang dimaksud, maksudnya fadkuruni, maksudnya ingatlah aku, maksudnya ya dengan cara memperbanyak zikir, dengan memperbanyak tasbih, takbir, tahlil, dan begitu seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita, adzkurkum, aku akan ingat kalian. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya saya akan senantiasa bersama prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan saya akan bersama hamba itu kalau hamba itu terus mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau hamba itu mengingatku dalam dirinya, aku pun akan mengingat dirinya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhum, tapi kalau dia mengingatku di tengah halayak ramainya manusia, maka aku pun akan menyebut kebaikannya di tengah halayak para malaikat jauh lebih baik dibandingkan zikir ia kepadaku. Lihat bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berzikir kepadanya. Jadi kalau kita zikir sendirian, ibu zikir lagi masak sendiri, subhanallah, 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 pokoknya sendiri, nggak ada yang tahu kecuali Allah dengan ibu saja, maka Allah akan sebut nama ibu dalam dirinya. Tapi kalau di tengah keramaian ibu berzikir, di tengah keramaian ibu berzikir, maksudnya tidak mesti dikencangkan, tidak. Mungkin lagi kumpul-kumpul, lagi di pasar, lagi belanja, tetapi ibu terus lisannya mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Maksudnya ibu berzikir di tengah-tengah keramaian tuh. Kalau itu yang dilakukan, kata Allah Subhanahu wa taala hadis kursi,
maka aku pun akan menyebutkan kalian di hadapan makhlukku yang ada di atas sana, maksudnya di atas langit para malaikat, khairi minhum, lebih baik penyebutannya dibandingkan kalian menyebutkan aku. Jadi kita akan menjadi selebritis langit, gitu maksudnya. Jadi kalau kita di tengah keramaian masihlah sempat subhanallah subhanallah, maka Allah sedang memuji kita di hadapan para malaikat, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang faedah zikir itu banyak sekali. Saya akan sebutkan beberapa saja secara singkat, ya, tidak perlu kemudian dijelaskan dengan dalilnya karena butuh waktu. Yang pertama, zikir itu bisa menjadikan setan lari dari kita. Jadi orang yang banyak berzikir itu tidak akan didekati setan. Sebaliknya orang yang jarang berzikir berarti banyak setan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaannya kepada kita. Kemudian yang ketiga, Allah akan hilangkan kebingungan. Yuzilul ham wal gham, akan menghilangkan kebingungan dan stres dalam hati. Yang keempat, an yajliba lil qalbil farah, Allah akan kuasakan kepada hatinya perasaan senang. Orang yang banyak berzikir itu pasti akan senang dan tenang hatinya. Yang kelima, yuqawil qalba wal badan, zikir itu bisa menguatkan hati dan badan. Yang keenam, yunawwir al wajha wal qalb, bisa memberikan cahaya kepada wajah dan hati. Yang ketujuh, yajlibur rizq, zikir itu bisa mendatangkan banyak rizki. Kemudian yang nomor 8, zikir itu yaqsud dzakir al-mahabata wal halawah. Jadi orang yang banyak berzikir itu Allah berikan al-mahabah, pokoknya wajahnya itu ada pamornya, ya, semacam pokoknya orang kalau berzikir, kita yang melihat orang tersebut seolah-olah ada karismanya, jadi mendatangkan karisma. Kemudian yang nomor 9, yurithuhul mahabbah, bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah, dan Allah juga cinta kepada kita. Kemudian yang nomor 10, yurithu al-muraqabah, mewariskan muraqabah. Zikir itu kalau ibu terus lisannya berzikir berarti ibu sedang menjaga diri dari maksiat, karena kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 11, yurithul inabah, mewariskan al-inabah, perasaan tobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 12, yurithul qurb minhu, mewariskan lebih dekat lagi kita kepada Allah. Kemudian yang nomor 13, yaftahu lahu baban aziman min abwabil ma'rifah, dengan zikir itu membuka pintu-pintu pengetahuan. Kemudian yang nomor 14, yurithu al-haibata li rabbi, mewarisi perasaan takut yang bersangatan kepada Allah. Kemudian yang nomor 15, yurithu zikrullah hayatul qalbi, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mewarisi kehidupan hati, jadi hatinya akan hidup. Kemudian juga bisa menjadikan an yahuttal khataya, bisa menghilangkan banyak kesalahan. Fa innahu min a'zami hasanat, bahkan termasuk seutama-utama kebaikan. Jadi zikir itu bisa menghilangkan keburukan, bahkan itu adalah sebaik-baiknya kebaikan. Jadi kalau seandainya ibu hari ini melakukan ghibah umpamanya, maka sebagai kafarahnya apa? Banyak berzikir supaya ghibahnya hilang dengan zikirnya. Itu maksudnya. Kemudian juga yang selanjutnya, yuzilul wahsyah, jadi menghilangkan wahsyah, perasaan liar. Liar artinya hidup yang tidak terkendali.
Kalau jarang berzikir itu hidupnya akan liar, tidak terkendali hidupnya, emosian, mudah marah, mudah maksiat dan begitu seterusnya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah kalau kita berzikir kepada Allah di waktu senang, maka Allah akan ingat kita di waktu susah. Jadi kalau kita berzikir di waktu senang, maka Allah akan ingat kita di waktu susah. Dan majalisul zikri, majlis-majlis zikir adalah majalisul malaika, adalah majlis-majlisnya para malaikat. Dan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang berzikir kepada Allah, maka catatannya dipenuhi dengan pahala, bahkan akan memberatkan timbangan. Kemudian juga di antara faedah zikir adalah Allah Subhanahu wa taala membuka bab ad-dukhul 'ala Allah azza wa jal wa ilal jannah. Jadi membuka pintu masuknya kita berhubungan dengan Allah, dan juga pintu-pintu yang mengarah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau zikir dilakukan di malam hari, maka bisa melepas ikatan-ikatan syaitan, bisa melepas ikatan-ikatan syaitan. Dan zikir sendiri adalah ibadah yang jauh lebih mulia dibandingkan doa, karena zikir itu kan pujian, kalau doa itu permintaan. Makanya ibadah zikir itu jauh lebih mulia dibandingkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir juga salah satu bentuk syukur nikmat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir sendiri adalah sifatnya para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh. Dan zikir itu kelezatan yang akan diraih seorang yang beriman, artinya ketenangan berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itu di antara faedah zikir. Baik, di sini Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Kemudian Allah mengatakan washkuruni, dan bersyukurlah akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, fala wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Maksudnya syukur di sini apa? Syukur nikmat. Maksudnya di sini syukur nikmat, dan maksudnya jangan kufur di sini, jangan kufur nikmat. Lah, kalau kita melihat tentang penjelasan para ulama tentang rukun syukur itu kan ada 3, Bu ya. Orang tidak dikatakan bersyukur kecuali dia memenuhi 3 unsur. Pertama, al-i'tiraf bin ni'ami batinan ma'a mahabbatil mun'im, mengakui secara batin bahwa nikmat-nikmat itu datang dari Allah, akhirnya melahirkan kecintaan kepada Allah. Mengakui bahwa nikmat-nikmat itu datang dari Allah dalam lubuk hati kita, kemudian menanamkan kecintaan kepada zat yang memberikan nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tahadduts biha, menampakkan nikmat itu, ma'atsana 'ala Allah, dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Tahaddus itu artinya menceritakan nikmat. Pamannya ibu menceritakan tentang hijrah, pamannya ibu ngobrol sama kawannya. Ini tahaddus bin nikmah pamannya kan. Ya alhamdulillah, dulu tahun sekian saya sudah hijrah. Bukan riya, tidak. Ya, maksudnya hanya untuk diambil pelajaran. Nah, itu boleh tahaddus bin nikmah. Tapi kalau tujuannya riya, ya tidak boleh gitu ya. Maksudnya hanya menceritakan. Ya alhamdulillah, semenjak saya di sini begini. Pokoknya menceritakan nikmat Allah, enggak masalah. Selama tidak ada unsur riya, tidak ada masalah. Ya. Itu namanya tahaddus bin nikmah. Dan dengan menyertakan as-sana 'ala Allah, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, sarfuha fi ta'atillah. Hendaklah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak dibelanjakan
kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat Allah. Dari rukun syukur ini kita tahu bahwa pertama di antara rukun syukur itu harus adanya i'tiraf, pengakuan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ini yang kemudian banyak yang kufur di sini. Banyak orang yang tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Contoh umpamanya orang yang diberikan kedudukan ataupun jabatan. Kedudukan dan jabatan itu kan nikmat dari Allah. Berapa persen coba orang-orang yang duduk di parlemen atau mungkin yang ketika ingin menjabat mereka menyanyi nanti akan memperjuangkan Islam, memperjuangkan ini, sudah duduk tak pula yang diperjuangkan, tak ada juga yang diperjuangkan tuh. Berarti kan ini tidak memanfaatkan jabatan namanya, padahal jabatan itu kan datang dari Allah dan itu nikmat. Harusnya sebagai bentuk syukurnya adalah perjuangkan Islam dengan jabatan itu. Begitu juga dengan kekayaan. Kekayaan itu kan nikmat dari Allah. Harusnya dengan kekayaan itu memperjuangkan agama Allah. Tetapi ketika kemudian pangkat dan jabatan ataupun kekayaan itu justru tidak untuk itu, berarti dia kufur nikmat namanya, karena tidak menganggap itu datang dari Allah. Nanti seperti Qarun jadinya, innama utituhu min ilmin indi, ini harta datang dariku, bukan datang dari Allah. Harta ini aku dapati karena kecerdasanku, bukan Allah yang kasih, katanya. Ini kan kufur nikmat namanya. Makanya di antara rukun syukur itu yang pertama harus ada i'tiraf, pengakuan bahwa nikmat itu datang dari Allah. Kemudian lahirlah perasaan cinta kepada pemberi nikmat. Baru setelah itu tahaddus, mengucapkan alhamdulillah. Baru setelah itu memalingkan nikmat-nikmat itu kepada ketaatan. Ya betul-betul kalau diberikan harta ya untuk ketaatan, diberikan pangkat ya untuk memperjuangkan Islam, diberikan mata, telinga dan seluruh anggota badannya digerakkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan begitu seterusnya. Lah, bicara tentang syukur itu sendiri, banyak keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, sama dengan zikir tadi juga ya. Jadi banyak keutamaan orang kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan orang yang bersyukur itu? Pertama, ya, bahwa syukur itu adalah nama dari nama-nama Allah. Nama Allah itu kan Asy-Syakir atau Syakur. Innallaha ghafurun syakur. Wallahu syakurun halim. Kan banyak di Quran itu kalimat syakur. Jadi syukur itu salah satu nama dari nama-nama Allah. Dan syukur termasuk sifat para nabi. Ingat ketika Nabi SAW ditegur Aisyah gara-gara pecah kakinya, gara-gara banyak sholat kan. Rasul tak mau meninggalkan sholat dan mengatakan, afala akunu abdan syakura, salahkah saya dengan melaksanakan sholat itu menjadi hamba yang bersyukur. Dari sini kita tahu syukur itu sifatnya para nabi. Yang ketiga, Allah memerintahkan untuk bersyukur. Jadi syukur itu perintah Allah berdasarkan ayat yang kita bahas ini, washkuruli wala takfur. Syukurlah akan nikmat-nikmatku dan jangan kufur. Kemudian yang keempat, syukur termasuk sifat orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, kata Rasul, sungguh heran perkaranya seorang mukmin itu, kalau ditimpa musibah dia sabar, kalau ditimpa nikmat dia bersyukur, dan dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Kemudian yang nomor 5, syukur itu sababu liridhallahi an abdi, sebab kita mendapatkan redha Allah berdasarkan firman Rasul Az-Zumar ayat 7, wa in tashkuru yardahu lakum, kalau kalian syukur dengan nikmat Allah, Allah akan redha kepada kalian. Kemudian yang nomor 6, aman dari azab. Ma yaf'alullahu bi adzabikum in syakartum, Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur. Kalau kalian tidak bersyukur artinya Allah akan mengadab kalian. Berarti orang yang bersyukur aman dari azab. Kemudian yang ketiga, sababun li ziyadah, sebab ditambahkan nikmat. Orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur aku tambah nikmat kalian.
Yang nomor 8, al-ajru al-jazil fil akhirah. Pahala yang banyak di akhirat menunggu orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang nomor 9, ridha Allah mu'allaq bisyukri. Keridhaan Allah itu selalu tergantung dengan syukur. Seperti Allah Rasul ketika bicara soal berbuat baik kepada kedua orang tua kan. Allah mengatakan ridha Allah fi ridhal walidaini. Ridha Allah itu di tangan ridha kedua orang tua. Kalau orang tua kita ridha, Allah ridha. Kalau orang tua kita tidak ridha, berarti Allah tidak ridha. Lah ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maknanya kita bersyukur karena dia sudah berbuat baik kepada kita, minimal dia melahirkan kita, maka kita balas syukur itu. Kemudian yang nomor 10, al-afiyatu ma'as syukri khairun minal bala ma'as sabri. Ibu sehat dan bisa bersyukur itu lebih baik daripada ibu sakit walaupun bisa bersabar. Ibu sehat nih, sekarang sehat, bisa bersyukur, alhamdulillah, itu lebih baik dibandingkan ibu sakit walaupun bisa bersabar. Karena tingkatan syukur itu lebih tinggi dibandingkan tingkatan sabar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang bersyukur itu tidak banyak. Artinya orang pilihan kan. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur. Artinya kebanyakan manusia kufur. Naudzubillah. Berarti kalau kita bersyukur berarti masuk dalam kesedikitan jumlah manusia, maknanya kita orang pilihan. Inilah diantara keutamaan bersyukur. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur? Yang pertama, bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan amal ketaatan. Salat, puasa, zakat, haji, dan pokoknya amalan apapun, kalau kita melakukan karena Allah, itu bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-qana'ah war ridha bima qasamallahu lak. Merasa qana'ah. Qana'ah itu merasa cukup. Dan juga ridha apapun yang Allah beri kepada kita. Allah beri sakit, ya sabar. Allah beri nikmat, ya syukur. Allah beri sedikit, alhamdulillah ala kulli hal. Allah beri banyak, alhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya dia qanaah menerima apapun pemberian Allah. Kemudian yang nomor 3, salat duha. Salat duha adalah bentuk syukurnya kita setiap pagi kepada Allah. Kemudian yang keempat, dengan cara sujud syukur. Ibu kalau mendapatkan dunia langsung tersungkur sujud, kemudian ibu sujud kepada Allah, itulah sujud syukur, dan itu bentuk syukur. Kemudian yang kelima, doa. Jadi bentuk syukur adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 6, tafakkur, berfikir dengan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Berfikir mata kita ini datang dari mana, telinga kita, dan begitu seterusnya ya. Supaya dengan tafakur nikmat Allah yang ada pada badan kita ini semakin bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga wasilah-wasilah. Kalau tadi kan bagaimana cara bersyukur, sekarang bagaimana wasilah, jalan yang tepat supaya kita ini bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, lihat kepada ahlu al-bala, kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Mungkin kawan kita sakit, kita sehat, kita bersyukurlah tidak seperti dia. Mungkin kawan miskin, kita kaya, alhamdulillah kita masih bisa makan, dia pula minta-minta sama orang. Lah, dengan melihat kondisi orang-orang yang terkena musibah, itu kita akan bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu annal insan bimanzilatil abdil mamluk li sayyidi. Meyakini bahwa kita ini dengan Allah ibarat hamba dengan Tuhan. Lihat hamba sahaya dengan tuannya, mereka tidak bisa lari, mereka akan mengikuti apapun arahan tuannya. Maka seolah-olah seperti itulah jadikan kita dengan Allah seperti itu. Seolah-olah kita hamba, betul-betul hamba, dan Allah itu Tuhan kita, dan itu memang sebenarnya seperti itu. Kemudian yang nomor 3, al-intifa bini'am. Manfaatkan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan biarkan nikmat itu nganggur, ya, supaya kita bisa bersyukur. Dan jangan sampai membuang-buang nikmat, nanti itu kufur.
Kemudian juga yang keempat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tawadhu dan tarkul kibr, rendah diri, meninggalkan kesombongan. Maka itu bentuk wasilah kita menjadi hamba yang bersyukur. Termasuk juga kita melihat orang-orang yang ditimpa musibah ketika mereka kufur. Akibat orang-orang yang kufur nikmat aliyah. Karena ada di masyarakat kita ini orang-orang yang kufur nikmat akhirnya diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat akibatnya, supaya kita tidak seperti mereka, akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mujahadatus syaitan, lawan setan. Karena setan itu akan mengembuskan kekufuran kepada kita, lawan supaya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian meninggalkan teman-teman yang kurang bersyukur. Jangan berkawan dengan orang yang suka mengeluh, nanti kita juga mengeluh jadinya. Berkawanlah dengan orang-orang yang suka bersyukur, dan yang terakhir adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pembahasan terakhir, bahwa kufur ataupun tidaknya syukur itu akan mengakibatkan banyak perkara. Pertama, terancam dengan neraka. Orang kalau kufur nikmat terancam dengan neraka. Makanya ketika Nabi SAW diperlihatkan neraka, yang paling banyak penghuninya siapa? Ibu-ibu, ya. Ketika ditanya apakah mereka sholat, puasa, zakat, haji, lalu kenapa kemudian mereka banyak masuk neraka? Kata Rasul, karena mereka banyak kufur. Maksudnya kufur di sini kufur kepada suami, ya. Kemudian juga ingat bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang itu di atas nikmat padahal dia kufur, itu bentuk istidraj. Ingat, itu hanya bentuk istidraj saja. Dibiarin sampai waktunya datang azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tabdilun ni'am ila niqam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat, tiba-tiba dia tidak bersyukur dan kufur, bisa saja Allah akan gantikan nikmat itu menjadi sebuah azab besar di dunia. Dan itu sebagaimana banyak kisah-kisah dalam Quran kan, seperti kisah kaum Saba, kaum Ashabul Jannataini, Qarun, dan begitu seterusnya. Itu kan salah satu bentuk bahwa bagaimana orang yang kufur itu Allah ganti kenikmatan menjadi sebuah azab, ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya bahwa bersyukurlah kepada Allah dan jangan kufur. Dan siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab. Kalau tidak kita buka sesi hadiah. Taib, kadang-kadang tanya kita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kan dijelaskan bahwa Allah mengatakan bahwa aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Nah, ini yang ingin mohon dijelaskan ulang, Ustaz. Bagaimana ini maksudnya aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku? Itu dalam hal kita berharap terkabulnya doa atau ada yang lainnya lagi, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kalimat ana ma'adhanni abdi, saya bersama prasangka hambaku, maksudnya adalah kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala harus ada keyakinan, harus berhusnudzon, tidak boleh suudzon. Karena husnudzon itu ibadah, tapi suudzon itu sebuah dosa. Dalam perkara apapun, termasuk dalam masalah doa. Orang, makanya Rasul mengatakan apa? Berdoalah kalian dan kalian yakin kalian akan diijabah. Maknanya ketika berdoa itu harus penuh keyakinan, jangan sampai kemudian penuh keraguan-raguan, karena ragu-ragu itu suudzon kepada Allah. Begitu juga ketika seseorang
detik-detik wafat, detik-detik sakit parah dan mengantarkan ke kematian umpamanya. Kata dokter diponis sekian hari meninggal umpamanya. Maka kita harus menanamkan kepada orang-orang yang ditimpa musibah seperti ini harapan yang kuat supaya jangan suudzon kepada Allah. Harapan yang kuat kepada orang ini supaya dia tidak suudzon, artinya tidak putus asa. Ingatkan kebaikan supaya ingat surga. Boleh jadi dengan itulah dia akan membawa amalan terakhir dalam bentuk husnudzon billah, dan Allah akan bersama prasangka hambanya, baik dalam masalah doa, dalam masalah harapan, dalam masalah apapun. Ya, kita tidak boleh suudzon kepada Allah, karena Allah itu bersama prasangka kita. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, Allah baik dengan kita. Tapi kalau prasangka buruk kita dengan Allah, ya Allah pun tidak akan memberikan terbaik kepada kita, karena kita sudah berburuk sangka dulu kepada Allah. Ya. Itu makna kalimat ana ma'adhanni abdi, saya bersama prasangka hamba. Wallahu a'lam. Ya. Ketika sehat bersyukur lebih baik daripada bersabar ketika sakit. Kalau mau tahu kenapa ya Ustaz? Maksudnya bersabar itu kan juga Iya. Sehat bersyukur, ya. Jadi ketika sehat dia bersyukur itu lebih baik daripada sakit dia bersabar. Karena begini Bu, orang sehat bersyukur itu dia bisa bertahan, tapi sakit bersabar itu jarang bertahan dia. Sabar sampai di mana coba? Kalau sakitnya lama banget kan itu. Biasanya dia mudah untuk tidak sabar. Ya sabar, tetapi lama-lama luntur sabarnya. Tapi kalau sehat dia bersyukur, biasanya bisa tahan dia. Namanya orang sehat. Hartanya banyak. Ya dia bisa bersyukur, lebih syukur lagi kan begitu. Bisa bertahan dia. Makanya kenapa kemudian sehat bersyukur lebih baik daripada sakit bersabar tadi? Karena dikhawatirkan orang sakit itu sabarnya ada batasnya. Dan itu kita bisa saksikan, orang sakit itu awalnya sabar, mungkin sakitnya belum parah, nanti sakitnya makin parah, mulai hilang kesabarannya, akhirnya ujung-ujungnya lebih baik mati daripada hidup kan. Tapi kalau orang sehat kan diingatin supaya syukur pun ya insya Allah ingat lagi. Orang sakit walaupun dinasihati sabar, ya depan kita dia sabar, hilang kita pula tak sabar dia, karena itu kan perkara hati. Makanya kenapa syukur itu di atas sabar. Syukur itu di atas sabar gitu ya. Itu maksudnya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa sehat bersyukur lebih baik dibandingkan sakit bersabar. Wallahu a'lam. Ya. Cerita Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail. Saat itu menemui seorang istrinya, di mana istrinya tersebut ditanya oleh Nabi Ibrahim, apakah itu dari akibat itu Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya, apakah itu dari bentuk rasa ketidaksyukuran seorang istri dalam cerita itu? Iya. Alhamdulillah kisah itu kisah yang sahih, cantumkan di beberapa hadis tentang kisah kedatangan Ibrahim kepada istrinya Ismail. Jadi setelah meninggalnya Hajar, kemudian Ismail pun hidup sendiri di tengah-tengah kabilah Jurhum. Akhirnya kemudian menikah dengan salah satu wanita Jurhum. Ibrahim kan tidak tahu, tapi perasaan ayah pasti adalah hubung kait emosional dengan anaknya, sehingga dia langsung dari Palestina menuju dari Syam Palestina langsung menuju Mekah. Nah ketika sampai kemudian di rumah Ismail, Ibrahim bertanya, karena Ismail kan dikenal ma'isyahnya itu dia seorang pemburu, jadi nyari makan dengan cara berburu. Ismail itu ahli berburu dia. Ya begitulah cara cari uangnya, cara cari makannya berburu. Jadi ketika kemudian Ibrahim datang, Ismail sedang berburu, sedang mencari makanan. Kemudian Ibrahim berkata kepada istrinya, macam mana makananmu? Ya ngeluh.
Kemudian macam mana minumanmu, ngeluh lagi. Macam mana kondisimu, ngeluh lagi. Jadi Ibrahim mengatakan, aduh payah ini. Ya, kalau soal makan, minum, kemudian kehidupan dikeluhkan, berarti anaknya tidak pernah bahagia. Ibrahim sudah menarik kesimpulan tuh, kalau istri yang seperti ini nggak akan bahagia anak saya. Karena istri yang suka mengeluh pasti suaminya cepat berubah kan Bu? Ya, walaupun tadinya hitam langsung berubah tuh. Hitam jadi putih semua kan? Karena kepikiran menghadapi orang mengeluh kan repot. Makanya kemudian Ibrahim mengatakan kepada istrinya, nanti kalau sampai suamimu katakan ghair atabatabak, ganti saja tangga menuju tempat tinggalmu tuh. Itu bahasa kinayah ya. Ketika sampai Ismail disampaikan. Nah, kemudian Ismail paham bahwa yang datang bapaknya dan memberikan wasiat untuk menceraikan istrinya. Ini pun kata ulama ada berapa faedah dari kisah ini. Pertama, bentuk birrul walidain. Bagaimana Ismail itu betul-betul berbuat baik kepada orang tua tanpa berpikir kata orang tua cerai-cerai. Itu namanya bentuk birrul walidain. Dan ini al-jaza min jinsil amal. Ketika Ibrahim berbuat baik kepada ayahnya Azar, walaupun ayahnya kafir, tapi kan ketika berdakwah Ibrahim selalu mengatakan ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Itu menunjukkan kelembutan Ibrahim kepada ayahnya, mendapatkan supaya ayahnya dapatkan hidayah kan. Tapi ayahnya pun tidak dapat hidayah. Tapi tetap Ibrahim berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun kafir. Maka sebagai balasannya Ismail berbuat baik kepada Ibrahim dengan cara ketika disuruh menceraikan langsung diceraikan. Itulah yang disebutkan oleh Nabi, tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada orang tua kita, jangan salahkan anak kita jahat dengan kita. Itu namanya hukum karma ya. Ini faedah yang pertama, bahwa sikap Ismail adalah sikap birrul walidain. Yang kedua, bahwa orang tua, ibu bapaknya sudah punya anak, anaknya sudah menikah, sudah punya suami. Kalau anaknya ya perempuan, kalau anaknya laki-laki sudah istri, maka kewajiban orang tua tidak terputus dengan menikahnya anak. Ingat ya, bukan berarti kalau anak ibu sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya istri, ibu kemudian lepas diri. Tidak boleh. Memang ibu tidak boleh masuk dalam urusan mereka, tetapi bukan berarti kemudian melepas begitu saja. Tidak. Lihat Ibrahim masih ngurus anaknya yang sudah nikah kan. Ibrahim kan masih cawe-cawe di sini kan, masih nanya-nanya istrinya cemana kan, karena kebaikan anaknya. Nah, dari sini menunjukkan orang tua tidak bisa melepaskan begitu saja anaknya walaupun sudah menikah. Tetap dipantau macam mana suamimu, macam mana istrimu, dan begitu seterusnya. Tapi tidak boleh masuk dalam urusan rumah tangga anak. Ya cukup nasihati saja. Karena tidak boleh kita orang tua masuk ke ranah-ranah keluarga anak kita. Itu tidak boleh, karena kita hanya memantau dari kejauhan dan menasihati. Ya kalau bisa nak, kamu jangan kayak gitu dengan suamimu gitu. Kalau itu anak saya, anak kita gitu ya. Jadi intinya bahwa ini yang ketiga faedah. Yang keempat, sebagaimana yang ibu katakan tadi, bahwa kisah itu dalam bentuk kufur nikmat. Jadi si istri Ismail ini kufur nikmat. Dia tidak qanaah, ya, tidak pernah zuhud hidupnya, tidak pernah rela dengan pemberian Allah, sehingga mengeluh. Makanya Ibrahim melihat, oh ini kalau kayak gini anak saya tidak akan bahagia, bagus cerai. Tetapi ulama membahas, seandainya ibu punya anak laki-laki, kemudian ibu katakan kepada anak laki-laki ibu itu, ceraikan nak itu istrimu, aku tidak suka ya. Apakah kemudian anak laki-laki itu boleh menceraikan istrinya gara-gara perintah ibunya atau perintah bapaknya, berdalil dengan Ibrahim ya? Karena ini pun pernah terjadi kepada Umar, meminta anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya, cuman ketika itu menceraikan dalam kondisi haid. Makanya Rasul marah, kalau sebaiknya kamu harus rujuk dulu, setelah haid baru kau ceraikan, kan gitu maksudnya. Tapi kan diceraikan juga. Ibnu Umar menceraikan anaknya atas perintah Umar, ayahnya ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika membahas bolehkah kalau seandainya kisah Ibrahim dan kisah Umar diterapkan,
Ada orang tua merintahkan anak laki-lakinya menceraikan istrinya, langsung diceraikan. Apakah seperti itu sikapnya? Apa kata Ibnu Taimiyah? Boleh kalau bapaknya itu seperti Umar dan anaknya seperti Ibnu Umar. Loh, kalau anaknya seperti Abu Lahab, ya orang, maksudnya Umar ketika memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, Ibrahim ketika memerintahkan Ismail menceraikan istrinya, tahu maslahat tahu kepada anak-anaknya kan. Kalau kita kan kadang-kadang nggak tahu maslahat kan, hanya karena kebencian saja kepada menantu, udahlah kau cerai aja. Nggak begitu. Jadi orang tua merintahkan cerai itu karena melihat maslahat dan mafsadah anaknya. Setelah dilihat, Anda bisa nih, ini anak saya kalau terus sama dia makin jauh dari orang tua, nggak, makin jauh dari Allah, makin nggak sholat, makin itu kan maslahat namanya. Nah, kalau yang seperti ini boleh. Tapi kalau umpamanya kebenciannya hanya gara-gara itu istrimu jelek, hitam, cari yang cantik lah, itu nggak masuk di sini. Itu calonmu itu miskin, susah, itu kuli bangunan, nggak bisa lah kan. Ini masalah dunia, nggak bisa. Ya, maksudnya ini kalau seandainya madorotnya ke agama. Kalau madorotnya ke agama kan nggak bisa anak kita, karena anak kita kan punya cucu kan, kita punya cucu kita masih keluarga kita kan. Kalau rusak agamanya, mungkin nggak cucu kita mendoakan neneknya. Maksudnya kalau di sini maslahat agama, bukan masalah dunia. Ya, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita buka soal jawab aja. Iya. Pertanyaan yang pertama tentang ayat surah Al-Baqarah 151. Surah Al-Baqarah ayat 151 itu apa faedahnya? Kenapa Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 151? Apa faedahnya? Siapa? Dalam suatu bentuk nikmat dari Allah untuk mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Ahsan, Masya Allah. Apa ini, ada duitnya nggak di dompetnya? Baik, yang kedua, keutamaan zikir. Sebutkan 5 keutamaan zikir. 5 keutamaan zikir, kan banyak tadi saya sebut itu. 5 saja. Imam Ibnul Qayyim sampai menyebutkan puluhan tadi. Kita minta 5 saja. Ya. Zikir bisa Allah memberikan keridhaan, menghilangkan kebingungan dalam hati. Iya. Perasaan senang, menguatkan hati dan badan. Iya. Bisa memberi cahaya di hati, mendatangkan banyak rezeki. Udah lewat, hadiahnya 1, nanti 2 pula dia. Ahsan deh. Taib. Pertanyaan yang terakhir, apa rukun syukur? Syukur itu kan ada rukunnya, ada 3. Sebutkan rukun syukur. Boleh? Rukun yang pertama mensyukuri dengan hati, yang kedua yaitu menampakkan nikmat Allah dengan menyertai kalimat alhamdulillah, yang ketiga menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal kebaikan. Masya Allah. Ya, sampai di sini saja. Bermanfaatnya. Subhanallah kita bersyukur atas nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.